Selanjutnya Bung Febri. Ya, saya sedikit. Persidangan hari ini membuktikan bahwa ini adalah pesanan politik. Teman-teman, yang kami soroti adalah persidangan yang katanya ini sidang terbuka. Tapi kawan-kawan bisa melihat di mana ketua majelis dari awal persidangan sampai akhir memakai masker. Ini menjadi pertanyaan buat kita. Yang kedua, ketika seorang penyidik itu dihadirkan di dalam persidangan, walaupun tadi dalam pertimbangan, walaupun kriteria seorang penyidik bukanlah sebagai keluarga seperti di KUHP, tapi nalar hukum kita tidak bisa menerima. Bagaimana seseorang yang memeriksa saksi bukti yang dituangkan dalam BAP kemudian bercerita hasil pemeriksaan tersebut, ini di luar nalar hukum kita, kawan-kawan. Siapapun tidak akan bisa menerima ini. Mau aktivis hukum, profesor hukum, tidak akan terima. Nah, inilah yang kami sebut bahwa kasus ini adalah kasus pesanan politik, teman-teman. Hari ini saja persidangan banyak mahasiswa yang datang, mohon maaf, bukan mahasiswa saya lihat. Itu seperti orang yang sengaja untuk didatangin untuk demo, untuk memaksa supaya pengadilan menjatuhkan vonis terhadap Mas Hasto Kristianto. Kawan-kawan, perjuangan ini belum selesai. Kami tim hukum melihat bahwa ada beberapa catatan yang menurut kami sangat tidak bisa diterima terkait dengan putusan 1828 sudah jelas bahwa uang suap itu dari Harun Masiku. Terhadap saksi yang melakukan chat kita sudah periksa di persidangan, kita menanyakan uang tersebut dari Harun Masiku. Oleh sebab itu nanti payah hukum nanti akan kita sampaikan beberapa hari kemudian. Selanjutnya Mas. Terima kasih teman-teman semua. Ada begitu banyak, tadi sambil menyimak pertimbangan yang disampaikan majelis hakim, kami mencatat begitu banyak catatan yang signifikan. Jadi begitu banyak catatan yang signifikan dari pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim tersebut. Nanti akan kami uraikan, namun terlebih dahulu secara profesional izinkan kami juga menyampaikan secara institusional kami menghargai institusi peradilan ini. Kami menghargai pelaksanaan tugas dari majelis hakim yang sudah memeriksa sampai dengan memutus pada hari ini, sekitar 5 bulan persidangan berjalan. Dan secara institusional kami tentu juga menghargai pelaksanaan tugas dari para penuntut umum yang sudah berupaya membuktikan sampai dengan akhir hari persidangan ini. Lalu apa catatan krusial yang bisa kami sampaikan? Kami mencatat setidaknya ada 9 catatan krusial yang penting bagi penegakan hukum kita, satu, dan yang kedua, penting sekali untuk dikoreksi ke depan agar tidak jatuh korban-korban berikutnya dalam sebuah proses peradilan tanpa dasar bukti yang kuat. Pertama, terkait dengan obstruction of justice, terkait dengan dakwaan yang pertama yaitu pasal 21, kami menghargai apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Misalnya ketika majelis hakim mengatakan mengadopsi argumentasi pembelaan yang sudah kami bangun dan kami sampaikan, yaitu pasal 21 itu adalah delik material. Kenapa ini penting? Agar tidak semua orang bisa dijerat dengan mudah dengan pasal 21 ini. Kalau pasal 21 itu delik material, maka wajib dibuktikan penyidikannya tidak jadi dilaksanakan, penyidikannya gagal dilaksanakan. Ini bagian yang krusial yang kami argumentasikan sejak awal, baik dari ahli, dari pendapat sejumlah alat bukti, dari buku, dan juga dari argumentasi-argumentasi yuridis yang kami ucapkan. Pasal 21 atau obstruction of justice adalah delik material, akibatnya wajib dibuktikan. Dan tadi majelis hakim dengan baik memahami itu dan menuangkan dalam pertimbangannya. Poin kedua adalah penegasan bahwa pasal 21 tidak termasuk pada tahap penyelidikan. Kita tahu Pak Hasto dituduh melakukan 2 hal. Pertama, pada tanggal 8 Januari 2020, pada saat itu masih tahap penyelidikan. Dan undang-undang secara tegas mengatakan pasal ini hanya bisa digunakan di tahap penyidikan, penuntutan dan proses persidangan. Ini penegasan yang sangat bagus dan kami harap ini bisa jadi standing posisi dari institusi peradilan di Indonesia, karena jangan sampai kemudian pasal yang hanya mengatur sampai dengan penyidikan kemudian ditarik seperti karet sehingga menjadi pasal karet ditarik pada tahap penyelidikan.
dan semoga ini juga menjadi inspirasi bagi proses-proses yang berjalan saat ini baik di institusi penegak hukum di kepolisian, kejaksaan ataupun di KPK. Poin berikutnya yang juga ditegaskan adalah azas non-self incrimination. Dalam bahasa lain, secara sederhana hakim mengatakan seseorang itu punya hak untuk tidak dijerat atas pernyataan atau tindakannya sendiri. Dan itu bagian penting yang kami buktikan dalam nota pembelaan. Kami bersyukur majelis hakim mengafirmasi ini dan kemudian menuangkan dalam proses pertimbangan. Dan berikutnya, poin keempat yang juga paling krusial adalah majelis hakim sebenarnya mengakui ada sejumlah pelanggaran prinsip due process of law yang terjadi dalam proses penanganan perkara ini. Dan kami harap ini bisa menjadi masukan bagi kita bersama. Kenapa? Karena untuk mencapai sebuah peradilan yang fair dengan hasil yang betul-betul adil, prinsip due process of law ini tidak bisa dikesampingkan atas nama mencari kebenaran material. Karena di sanalah prinsip penghargaan hak asasi manusia secara seimbang antara penghargaan hak asasi manusia terhadap tersangka dan terdakwa dan kepentingan hukum negara melalui penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Harus seimbang, tidak bisa kemudian satu lebih berat dibanding yang lainnya. Nah, itu 4 catatan yang krusial saya pikir dan kami harap ini bisa jadi presiden yang bagus ke depan. Kemudian terkait dengan suap, ada satu argumentasi yang sifatnya cukup mendasar dan fondasi dari. Dan pemirsa, baru saja Anda menyaksikan pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Hasto Kristianto yang pada intinya ini adalah tentang menggugat keadilan dari hukum dan alat kekuasaan, dan disampaikan juga dari ketiga kuasa hukum dari Hasto Kristianto, kemudian juga dirinya dalam hal ini Hasto mengakui bahwa pada bulan April dirinya telah mengetahui adanya putusan hakim dengan pidana 3 tahun dan 6 bulan. Kemudian juga ada tadi sebagaimana yang disampaikan oleh kuasa hukum Hasto Kristianto, Todung Mulya Lubis, mengapresiasi dari pengadilan bahwa adanya amicus curiae ataupun juga sahabat pengadilan yang dimana ini merupakan salah satu terobosan ataupun juga yang akan dijadikan pertimbangan hukum ke depannya di peradilan Indonesia. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News NTV. Saya Helmut Timothy pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.